Nabdatu mu'ajazatan an hayatil mu'allab, yaitu tentang biografi singkat. Biografi singkat tentang penulis Kitab Tauhid, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Yang sayangnya jemaah di negeri kita banyak sekali fitnah-fitnah yang tersebar mengenai beliau rahimahullah. Pertama adalah nasabuhu, yaitu nasabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali min Ali Musyarrif. Beliau adalah dari keluarga yang terhormat, dari keluarga yang terpandang dan mulia. Min qabilatin Bani Tamim. Beliau berasal dari kabilah, yaitu kabilah Bani Tamim al-masyhurah, di mana kabilah tersebut adalah merupakan kabilah yang masyhur, kabilah yang terkenal. Wa imamud da'wati salafiyah fin Najdin wa ghairiha. Dan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau adalah seorang imam dakwah, yang dakwah salafiyah, yaitu yang mendakwakan dakwah salafiyah di Najd dan juga tersebar di daerah-daerah yang lainnya. Kalimat ini merupakan pembukaan atau biografi singkat penulis Kitab Tauhid, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menjelaskan bahwa nasab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau berasal dari keluarga Al-Musyarraf, yaitu keluarga yang terpandang, keluarga yang terhormat dan mulia, yang merupakan salah satu cabang dari kabilah Bani Tamim. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau terkenal adalah seorang imam dakwah salafiyah, yaitu dakwah yang mengajak kepada tauhid, untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dengan mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat, yaitu pemahamannya salafus soleh. Dan pengaruh dakwah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak saja di wilayah Najd, akan tetapi juga dakwah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu tersebar luas di berbagai negeri Islam. Jadi jasa beliau di dalam mendakwahkan dakwah tauhid ini begitu besar terhadap dunia Islam. Nasya'atuhu wa ilmuh. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullah, beliau pun menyebutkan tentang masa pertumbuhan dan juga keilmuan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Wulida fi baldatil Uyainah qurba Madinatir Riyadh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau dilahirkan di kota kecil, yaitu di Uyainah, yang dekat dengan kota Riyadh. Sanata alpun wa mi'atun wa khamsata asyara, yaitu beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. Wa hafidhal Qur'an al-Karima wa huwa sagirun. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di usia yang masih kecil, beliau sudah menghafal Al-Quran. Sudah menghafal Al-Quran. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan beliau menjelaskan bahwasanya ada dua keutamaan mengenai kehidupan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Yaitu yang pertama, beliau lahir di kota kecil Uyainah, sebuah daerah di Najd, di wilayah Najd, di dekat kota Riyadh. Kemudian yang kedua, beliau telah menghafal Al-Quran sejak usia kecil, yang menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau memiliki kecerdasan, memiliki semangat menuntut ilmu, dan juga perhatian beliau terhadap keluarga, terhadap pendidikan agama, dan ini dimulai sejak beliau berusia dini. Nah, dalam kitab ini disebutkan penggunaan sogirun. Ini menunjukkan bahwa jumlah haliyah dalam kaidah bahasa Arab, artinya memberi penekanan bahwa hafalan Al-Quran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dicapai ketika usia beliau masih sangat muda, masih belia. Wa tatalmida ala walidihi qadi Uyainah fi waqtihi. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau belajar Islam dari ayahnya sendiri, yang pada masa itu ayahnya dia adalah seorang qadi, seorang hakim. Wa ala ghairihi, juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, selain belajar Islam kepada ayahnya, dia pun belajar kepada yang lainnya. Min masyahiril ulama Najd, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menimba ilmu agama dari para masyayikh yang masyhur, yang terkenal di Najd. Kemudian wal Madinah, di Madinah, wal Asai wal Basrah, di Ahsa dan juga di Basrah. Ini menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau sangat sungguh-sungguh sekali menuntut ilmu syar'i dari para ulama-ulama yang masyhur. Fa adraka ilman ghaziran, dan oleh sebab beliau rahimahullah menuntut ilmu dari para ulama yang masyhur, maka beliau pun mendapatkan keilmuan yang luas. Wa ahallahu lil qiyami bida'watihil mubarakah, di mana keilmuan beliau yang luas ini sebagai modal yang penting bagi beliau untuk mendakwakan dakwah yang Allah Ta'ala berkahi. Fi waqtin tasyarat fihil bida' wal khurafat wa tabaruku bil kuburi wal asjari wal ahjar. Beliau mendakwakan dakwah tauhid ini, dakwah yang diberkahi Allah Tabaraka wa Ta'ala, sejak tersebarnya bermacam kebidahan, bermacam khurafat, dan juga bermacam tabaruk atau mencari berkah, entah itu mencari berkah di kuburan, mencari berkah terhadap pohon-pohon, demikian pula mencari berkah terhadap bebatuan. Ini menunjukkan bahwa Syekh Shaleh Al-Fauzan, beliau menjelaskan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menuntut ilmu dari para ulama yang masyhur. Tidak hanya belajar kepada ayahnya, tapi juga kepada banyak ulama yang terkenal di berbagai negeri. Sehingga luasnya ilmu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu diperoleh oleh beliau rahimahullah dari perjuangan yang sangat berat, dari kesungguhan dan keseriusan beliau rahimahullah. Dan ilmu yang beliau rahimahullah peroleh ini menjadi sebab kesiapan beliau untuk mengemban dakwah, yaitu mengemban dakwah tauhid, di mana saat itu masyarakat kaum muslimin banyak terjerumus ke dalam berbagai macam bentuk penyimpangan akidah, seperti khurafat, mencari keberkahan di kuburan, mencari keberkahan di pohon-pohon dan juga bebatuan. Sehingga beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bangkit untuk mengajak manusia agar kembali kepada tauhid, yaitu untuk mengikuti ajaran Islam yang murni. Oleh sebab itu mereka yang fanatik sekali terhadap ajaran atau tradisi nenek moyang, yang fanatik terhadap bermacam kebid'ahan dan kesyirikan,
Oleh sebab itu sampai hari ini mereka hasad, iri terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oleh sebab itu jika mengorek-ngorek keburukan, tentu saja sebagai seorang manusia beliau tidak terlepas dari kehilapan. Namun jasa-jasa beliau rahimahullah, perjuangan beliau rahimahullah untuk menegakkan dakwah tauhid ini sangatlah besar. Namun bagi mereka yang tidak menyukai dakwah tauhid ini, yang tidak menyukai jika amalan kebid'ahan dan kesyirikannya itu terbongkar, tentu mereka akan berusaha untuk menjatuhkan dakwah yang diberkahi Allah tabaraka wa ta'ala ini, yaitu dakwah tauhid. Faqama rahimahullah bid'awati ila tashihil aqidati wal ikhlas li ibadatillahi wahdah. Maka karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau sangat perhatian terhadap kemurnian agama Islam ini, bangkitlah beliau, yaitu beliau bangkit untuk mendakwakan dakwah dalam rangka tashih, untuk memperbaiki akidah kaum muslimin, agar kaum muslimin mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala semata, tidak melakukan kesyirikan. Wa allafa iddata kutubin min ashariha hadal kitab, yaitu Kitabut Tauhid. Dan beliau rahimahullah menulis beberapa kitab, di mana kitab-kitab tersebut yang beliau rahimahullah tulis merupakan kitab-kitab yang masyhur, yang dikenal di kalangan para ulama dan penuntut ilmu. Di antaranya kitab ini, yaitu Kitabut Tauhid. Faqad laqiya qabulan 'aziman ladal ulama wal muta'allimin. Dan kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mendapatkan sambutan yang luar biasa, baik dari kalangan para ulama maupun dari kalangan para penuntut ilmu. Lagi-lagi ini adalah bantahan bagi mereka yang hasad, yang membenci dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, atau yang dikenal dengan sebutan pendiri Wahabi. Ini berbanding terbalik. Wa tanubihi darasatan wa syarhan. Para penuntut ilmu mereka sangat perhatian terhadap karya tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oleh sebab itu mereka pun mempelajari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, sebagaimana yang dipelajari oleh pembicara ini. Tidak ada di dalam karya tulis beliau sebagaimana yang difitnahkan oleh sebagian orang. Tidak ada kesesatan, tidak ada kedoliman, dan sebagainya. Justru di dalam karya-karya beliau rahimahullah itu syarat dengan dalil-dalil yang ilmiah. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sahabah, para sahabat berkata, demikian pula para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sangat ilmiah. Wasyarhan, demikian pula para ulama pun mereka membuat kitab-kitab syarah Kitabut Tauhid. Fahuwa kitabun badi'ul wada'i azimul faidah. Dan Kitabut Tauhid ini merupakan kitab yang sangat baik susunannya dan sangat besar dan banyak sekali faedahnya bagi kaum muslimin. Nafa'allahu bihi khalqan katsiran, yang semoga Allah memberikan manfaat melalui Kitabut Tauhid ini